Semua itu tergantung kitanya, Mas. Kita itu bersyukur enggaknya. Kalau masalah untung itu, untung kecil kita syukuri, untung gede kita syukuri. Kalau kita menggembu-gembu harus untung banyak, itu kan tergantung kitanya bisa nerima apa enggaknya. Selagi itu tadi, selagi udah dapat untung kita jual, selagi belum kita tahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Slamet Widodo, beralamatkan di Desa Sumberagung, Kecamatan Metro Gebang, Kabupaten Lampung Timur. Di sini masih Lampung Timur ya, Pak? Di Lampung Timur. Nah, Ya. jenengan kan sudah lama di dunia perkambingan, Pak. Peternak juga bagus juga nih. Nah, tips supaya fattening atau pembesaran itu bisa untung, Pak. Versi peternak ini, Pak. Kalau buat petani yang maksudnya modalnya cumpen gitu, Mas ya, itu lebih enakan belinya ini di sistem apa ya, kandangnya itu versi umbaran lah. Jangan sistem versi sekat-sekat, ini kan memakan kayu banyak tuh, Mas. Iya. Sistem sekatan itu kita belinya kalau buat pemula ini dengan modal yang masih cumpen, belinya itu perempuan yang kira-kira siap apa ya, bojo lah. Beli indukan ya, Pak? Nah, indukan kira-kira belilah, taruhlah mampunya 2 ekor dulu apa 3 ekor. Yang penting ada pejantannya 1. Nanti kan positif dia terus minta itu apa namanya ya, siap bojo kan. Ya setelah itu kan nanti beranak pinak kan jadi banyak. Ya seperti itulah, tergantung modalnya, Mas. Kalau kita modal kecil mau untung banyak kan nggak mungkin. Tetap kita bersabar dari bawah dulu kan. Yang saya alami seperti itu, Mas, dulu, Mas. Nah, itu untuk yang baru memulai atau yang versi cumpen. Kalau misalkan teman-teman ada yang bermodal ini, misalkan pulang dari luar negeri, punya modal banyak, bisa membeli 20 ekor atau bisa 50 ekor. Itu yang Anda sarankan gimana, Pak, supaya pakan itu bisa untung gitu, Pak? Dari pakan bisa untung. Kalau menurutku yang penting itu tadi, Mas, populasinya banyak, terus kambing itu kan kita kalau punya modal kita apa ya, sekalian gitu loh, maksudnya sekalian beli dengan jumlah yang banyak. Jadi biar ketemu antara pakan, pengeluaran pakan sama jumlah kambing yang dipelihara itu ketemu hasilnya loh. Kita pakan udah beli, cuman kan jumlah kambingnya kita sedikit, nggak ketemu, Mas. Nggak ketemu. Sekalian banyak. Kalau banyak itu kan otomatis beli semua, beli, Pak. Kan menutupi, Mas, kalau banyak. Kita kalkulasi, kita bagi. Pakannya berapa ton. Ini, taruhlah daun singkong 1 mobil itu nyampe rumah biasanya saya beli, kan tergantung orang itu jual, jarak jauh. Tempuhnya ada yang 500, 350, 450. Ini tetap untung, Pak, sebenarnya, Pak. Ya alhamdulillah yang saya rasakan untung, Mas. Yang penting intinya kita itu orangnya harus telaten. Itu tadilah hasil berapapun yang penting kita syukuri gitu. Nah, untuk pemula yang mau terjun di fattening pembesaran, Pak, itu lebih baik yang harga-harga berapa sih, Pak? Kalau buat yang macam induk apa ya, calon indukan gitu ya, ya dengan harga yang standar taruhlah 800, 1000, di bawah itulah istilahnya. Kalau macam laki ada yang 1000, 1.100.000, 1.100.000, 1.200.000 gitu. Itu bagi yang laki. Bahkan nyampe apa ya, 1,5 juta. Semua itu tergantung kitanya, Mas. Kita punya modal ya. Kalau kita mau nggak berlama-lama melihara, kita beli yang nggak lama siap akikoh gitu loh. Contohnya seperti ini, Pak, ya. Ya, kita belinya itu jangan nunggu yang waktu lama. Kita main cepat gitu loh. Main cepat. Tapi nanti untuk cari barang lagi susah nggak sih, Pak? Kalau soal barang itu tergantung kita loh, Mas.
kita pun istilahnya kan kita ada sekarang ya ada jaringan kan di HP online, di macam petani di sekitar kita kan ada, kita nanya lah gimana kan, ada kambing mau dijual enggak ini itu kan. Cuman kalau yang penting tergantung kitanya. Nah, ini sistem yang sampai terapkan di peternakan sampai sistem apa sih, Pak? Kalau sistem jual beli, Mas. Cuman selagi langsung dapat untung kita langsung jual, yang belum dapat untung kita tahan. Jadi kalau jual beli itu otomatis bisa jadi penggemukan juga ya, Pak ya? Penggemukan bisa, penggemukan bisa. Kita melayani permintaan, Mas. Juga ada yang dipelihara, ada yang melayani permintaan dari konsumen atau pembeli. Selagi langsung dapat untung, ya kita langsung jual gitu. Jumlahnya berapa, Pak, ini semua? Semua ini kurang lebih 30-an ekor, Mas. Nah, 30 ekor itu sebagian dibesarkan atau semua itu dagangan, Pak? Semua ini ya dagangan, Mas. Cuman selagi itu tadi, selagi udah dapat untung kita jual, selagi belum kita tahan. Terus itu, Pak, hitung-hitungannya gimana, Pak, supaya ternak kambing khususnya sampai ini, Pak ya, yang menahan kambing kan ini, supaya tidak rugi di pakan, Pak? Kalau masalah rugi di pakan itu kita itu tergantung penerapannya, Mas. Dengan populasi banyak, walaupun ini pakan kan saya beli, yang penting kita bagi pada berapa ekor. Di situ ketemu enggaknya tergantung pembagian, dapat untung enggaknya itu tergantung meliharanya, Mas. Dengan tahap lama apa dengan tahap yang cepat, maksudnya gitu. Kalau untung itu kalau 1 bulannya saya ngitung kambing lagi ini 1 bulan 100 itu udah bagus. Kalau masalah pakan, penerapan pakan saya beli. Cuman dengan itu kita jual kotorannya, apa namanya itu, kohe ya. Dengan kohenya itu nanti dapat uang berapa, kita belikan buat pakannya. Biasanya dapat uang berapa dari kohe itu, Pak? Tergantung ini, Mas, permintaan dari petani. Kalau petani ada yang pesan kadang 20 sak, 30 sak, 50 sak, kita mengikuti dari pesanan. Nah, itu kalau dihitung rata-rata taruhlah 30 sak, Pak. 30 kali 15.000 ya? Ada yang harga 12, 13, 15. Kalau 15 jadinya kan 450.000, Pak. Ya, kalau 15 itu cuman kandi dari sana. Dari yang beli kita cuman apa ya? Ada juga yang dia ngantongi sendiri. Tergantung isinya lah. Nah, 450.000 itu, Pak, itu biasanya untuk beli pakan jenis apa, Pak? Kalau aku onggo ada daun singkong ya, digiling itu, terus difermentasi. Itu cukup untuk berapa bulan, Pak? Kalau 1 tonnya itu 1 bulan cukup. Cukup, Pak ya? Iya, cukup. Jadi bisa dikatakan untuk 1 bulan, kita nunggu 1 bulan lagi, kita udah panen kohe lagi, Pak ya? Iya, udah ada lah kohenya itu, entah 10, entah 20, itu udah ada. Semua itu tergantung kitanya, Mas. Kita itu bersyukur enggaknya. Kalau masalah untung itu, untung kecil kita syukuri, untung gede kita syukuri. Kalau kita menggembu-gembu harus untung banyak, itu kan tergantung kitanya, bisa nerima apa enggaknya. Kalau menurutku selama aku jalani, alhamdulillah untung. Yang penting kambingnya jangan ada kematian, itu aja. Yang penting sehat kambingnya, nggak ada kematian, insya Allah tetap untung. Saya juga pernah dulu, Mas, sistem ngarit juga pernah. Yang penting itu kalau sistem ngarit kita pun harus sabar. Penerapannya kan butuh waktu, apalagi kalau sistem breeding itu kan sistemnya kita nunggu dulu sampai hamil, tak berapa bulan tak beranak, perkembangannya kan lama. Gitu. Kalau sistem jual beli kan enggak, Mas. Kita kira-kira dapat untung apa 1 ekornya 50.000, apa 100.000, apa 25.000, tergantung kita belinya kan. Kadang kalau udah mahal juga antara untung dan enggak, tapi kan kembali kita.
Mana ada sih pedagang yang nggak mau untung kan gitu. Iya. Tetap yang dicari untung gitu loh. Nah, untuk yang sampai harapkan Pak, itu lebih cepat laku atau agak lama gitu Pak? Kalau menurutku lebih senangnya cepat laku. Dapat untung berapa, cuman putarannya cepat. Kalau aku seperti itu Mas. Ini pun nggak semuanya kambing ini tak tahan. Ada yang langsung laku saya jual. Oh gitu. Langsung laku dapat untung jual. Tapi kalau kadang apa penawarannya masih kita rugi ya ditahan. Nah ini sistem yang sampai terapkan Pak. Ini di belakang sampean ini kambing rata-rata harganya berapa sih Pak? Ini rata-rata akekoan ini ya Mas ya. Ini paling, ini ada yang harga 15, ada yang 17, tergantung besar kecil ya Mas. 15 artinya 1.500.000. 1.500.000 buat akeko, siap buat akeko kan. Ada yang 1.700.000, 1.600.000, 2 juta sampai 3 juta, 2,5 juta juga ada. Kita mengikuti dari apa ya, pembeli Mas. Kan ada yang kadang pesan buat akeko dengan harga sekian, Mas saya cariin harga akeko 2 ekor 2,5 juta. Ada yang saya cariin Mas 2 ekor dengan harga 3 juta. Namanya saya pedagang yang mengikuti Pak ya. Ya mengikuti pembeli. Kalau menurut harapan jenengan lebih baik dibeli 1-2 eceran itu apa root gitu Pak? Lebih menguntungkan yang mana Pak? Kalau enaknya memang enak di root gitu. Cuman kan kalau di root itu kan apa ya Mas, bahasa nune ngondo usul Mas, bahasa Jawa nih Mas. Artinya gimana Pak? Artinya itu ada yang besar, ada yang agak sedang, ada yang agak kecil gitu loh. Jadi melengkapi gitu loh. Ya kalau eceran pun bisa, semuanya bisa Mas. Namanya pedagang kita harus bisa melayani konsumen, pembeli terutama. Untuk versinya jenengan Pak, sebagai pedagang juga peternak kambing ya Pak ya. Kendala apa yang pernah sampai alami Pak? Kalau kendala yang saya alami, terutama itu sebelum saya sistem pakannya, sistem ini apa namanya, pakan yang silase ya. Nah, silase pakai onggo. Waktu kita dagangan banyak, cuacanya musim penghujan, itu ngerumputnya Mas, terutama kambing itu kan kalau istilahnya kena air hujan kan makan pun agak susah, terutama di itu ya, terutama ngarit pas cuaca hujan gitu. Kendalanya di situ Pak ya, kendala di situ. Terus lagi kadang ya kita harus, itu kan tadi kendalanya Pak ya. Sekarang membahas tentang pencapaian Pak, atau kepuasan sampean selama memelihara kambing atau bergelut di dunia perkambingan Pak. Kita kan punya target Mas. Masing-masing orang itu pasti punya target sendiri. Kayak saya gini ya, yang kira-kira belum dapat untung kan saya tahan. Kan targetnya ini mau dijual sekalian nanti hari raya Idul Adha, apa mau dijual sekarang gitu kan gitu. Maksudnya dapat untung kita jual gitu kan. Sebenarnya kita butuh target gitu. Kalau emang dijual pas kita nunggu Idul Adha, itu lebih baik, untungnya lebih lumayan kan. Cuman biaya pakan, biaya ini tuh kan harus dikalkulasi. Itulah semuanya punya punya inisiatif masing-masing. Kalau untuk kandang nih Pak, ini ukuran berapa Pak? Ini kandang ini ukuran 8 meter ini Mas. Habis berapa Pak? Ini 8 meter kemarin itu 7,5 habis kayaknya. 7.500. 7.500. Kalau saran untuk pemula Pak, apakah harus langsung kandang sebagus ini atau apa adanya dulu? Kalau untuk pemula itu tergantung kitanya loh Mas. Kita tuh keinginan, keinginannya langsung kandang seperti ini, apa keinginannya yang penting kandangnya nyaman buat kambing, tergantung kembali ke kitanya, kemampuannya Pak. Kemampuannya masing-masing.
Kalau misalkan koloni nggak apa-apa ya kalau pejantan nih, boleh nggak? Kalau Pejantan mayoritas kalau sudah akekoh gini, kalau di koloni pasti gini mas, tarung lah. tarung ya. Jadi untuk saran untuk teman-teman lebih baik disekat Pak ya? Ya disekat, minumnya disekat. Karena kalau kambing jantan ini kalau tempat tanduknya patah itu harganya pun juga beda gitu loh. Pak, misalkan ada teman-teman yang sir atau minat untuk membeli ternaknya sampean ini Pak, bisa menghubungi di nomornya sampean bisa Pak? Bisa disebutkan Pak? Hubungi ke nomor 0858 9293 0618. Insya Allah saya juga sering melayani petani breeding ini tuh, semua tergantung kepercayaan mas. Kalau selama saya dagang, kalau emang dia beli awalnya dari saya, suruh beli lagi, insya Allah saya beli. Makanya kadang buat para pedagang juga kan, ada yang kadang belinya dari situ, kadang disuruh beli lagi, kadang kan nggak mau. Itu kebanyakan keluhan dari petaninya mas, peternaknya. Banyak yang seperti itu mengeluh gitu. Tapi kalau untuk saran untuk petani Pak, itu lebih baik dia beli ke satu pedagang satu dan jualnya ke pedagang itu atau gimana? Atau ya lebih enak seperti itu. Seperti itu Pak ya. Lebih enak kita beli ke pedagang satu yang kira-kira sampean percaya, taruhlah pedagangnya yang deket-deket rumah sampean lah. Sampean percaya, enak, masih enak seperti itu. Yang penting dengan catatan dari awal ditanya, Mas, saya Bapak mau ngisi tempat sampean, nanti waktu manen sampean beli lagi ya, seperti itulah. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini sangat menginspirasi banget Pak, dan edukasinya semoga bermanfaat untuk teman-teman di luar sana Pak. Saya ucapkan terima kasih karena mengizinkan kami mereview ya, sama-sama Mas. kambing dan usahanya sampean Pak. Ya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.